Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa ala sairi tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin minhum wa ashabi kullin minhum wal malaikati ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, terkhusus para habaib, para ulama yang kita agungkan, yang kita cintai, dan juga terkhusus dzurriyyah para aulia, para ulama yang ada di Jawa Barat pada khususnya, dan juga Bandung lebih khusus lagi, dan semua para pecinta, para wali, para pecinta, para ulama, para pecinta, para habaib, para pecinta agama, pecinta ilmu, pecinta amal saleh, pecinta akhlak mulia, pecinta kalimah thayyibah, dimanapun berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah ini kita oleh Allah dikumpulkan dalam satu majelis yang mana hati kita diikat oleh Allah dengan Allah, dan diikat hati kita oleh Allah dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikat hati kita oleh Allah dengan para kekasihnya, para nabi, para rasul, para malaikat alaihimus salatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, dan umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat, yang mana ikatan ini adalah ikatan hub, ikatan cinta, warahmah, dan ikatan kasih sayang, yang mana ikatan cinta inilah yang akan terus mengumpulkan kita dengan siapapun yang kita cintai. Kita cinta kepada Allah, kita akan bertemu dengan Allah. Kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu, berkumpul dengannya. Kita cinta kepada para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, kita akan berkumpul dengan beliau-beliau. Kita cinta kepada para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, dan muslimin muslimat, kita akan berkumpul dengan beliau-beliau. Kita cinta kepada para malaikat Allah, kita akan selalu berkumpul dengan beliau-beliau. Cinta ini yang akan mengumpulkan kita, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan hadis-hadis lain, beliau menyatakan kunci perkumpulan, ya, kunci kedekatan, yaitu cinta. Beliau mengatakan yuhsyarul mar'u
ma'aman ahab. Yuhsyaru, dikumpulkan, al-mar'u, manusia, ma'aman ahab, beserta man, siapa saja. Allah juga man, malaikat man, kan? Al-khaliq man, al-makhluk man. Maka kalau pertanyaan malaikat munkar nakir dikubur, ya, jika bertanya siapa Tuhan, man rabbuka. Ma'aman ini, man ini mencakup Allah, man ini mencakup makhluk. Yuhsyaru di sini segatnya fi'il mudhari, dan yang maknanya yadullu ala dawami wal istimrar, menunjukkan kepada dawam, terus menerus. Artinya perkumpulan itu akan terus menerus. Dari kapan perkumpulan itu terjadi? Dari semenjak hatinya cinta. Yuhsyarul mar'u, dikumpulkan manusia, ma'aman, beserta man. Man itu siapa? Siapa saja yang dicintai. Man itu Allah, maka akan berkumpul selalu dengan Allah. Inilah makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Man itu adalah para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, para malaikat alaihimus salatu wassalam, para aulia, ulama, syuhada, salihin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Maka berkumpullah dari semenjak hatinya cinta dengan mereka. Namun perkumpulan di sini ada perkumpulan yang hissi, ya, yakni perkumpulan yang zahir, dekat seperti sekarang kita. Dua perkumpulan ini perkumpulan yang batiniyah, ghaibiyah. Secara batin kita berkumpul, ya, alam gaib kita berkumpul. Secara rohani kita berkumpul dari semenjak hati kita cinta kepada siapapun yang kita cintai, maka kita ada dalam perkumpulan dengan mereka. Betapa beruntungnya manusia yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, di mana Allah selalu bersamanya. Betapa beruntungnya manusia yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Dia bersama Rasul dimanapun dia berada. Dia ada dalam makom ma'iyah, makom kebersamaan dengan yang ia cintai. Dan kalimat Nabi ini kaidah. Ingat, kaidah ini yang tidak bisa dirubah. Kita bersama para aulia kalau hati kita cinta kepada mereka. Kita akan bersama para ulama, para syuhada, para salihin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kalau hati kita cinta kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala secara hissi, yakni zahirnya, dengan cinta itu Allah juga mengumpulkan hamba-hambanya dengan siapapun yang ia cintai. Contoh, kita cinta kepada ulama, maka dengan cinta kita bisa berkumpul dengan ulama. Kita cinta kepada para wali, dengan cinta kita bisa berkumpul dengan para wali. Kita dekat sekarang dengan para wali Allah,
Apa yang mengumpulkan kita dengan para wali adalah cinta yang ada dalam hati kita. Kalau tidak cinta kepada wali, tidak mungkin hadir di dekat para wali saat ini. Pahami? Cinta kepada siapapun, cinta itulah yang akan mengumpulkan kita dengan mereka. Allah. Makanya ketika ada yang bertanya, saya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya? Syarat yang paling utama itu penuhi hati kita dengan cinta kepadanya. Karena Nabi tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah apa yang diucapkan olehnya. Yuhsyarul mar'u ma'amman ahab, termasuk perkumpulan itu adalah dipertemukan dengan Nabi dalam mimpi, dipertemukan dengan Nabi yaqadha, ketika terjaga, ketika bangun. Berapa banyak para wali, para ulama yang bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terjaga. Kalau secara mimpi sudah tidak asing. Apa yang menjadikan bisa bertemu dengan Nabi adalah cintanya yang ada dalam hatinya. Maka sebelum apa-apa berbicara tentang itu, tentang ini, yang mendukung untuk bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah tanamkan cinta dulu. Cinta dulu. Agama Islam adalah agama cinta. Agama Islam adalah agama kasih sayang. Maka tidak mungkin agama Islam digambarkan dengan teroris. Tidak mungkin agama Islam ditakbir dengan radikalisme. Tidak mungkin. Karena agama Islam adalah agama hub war rahmah, agama cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Kalau kita ingin ketemu dengan siapa saja, ulama-ulama, aulia-aulia Allah, para nabi-nabi Allah, tanamkan dulu kecintaan dalam hati kepada mereka. Nanti akan Allah pertemukan secara hissi, dan adapun secara batiniah sudah Allah pertemukan, sudah Allah kumpulkan. Walaupun secara jasmani tidak berkumpul dengan mereka. Yakinkan, kita harus yakin bahwa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dekat dengan umatnya, karena umatnya mencintainya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Qur'annya, wa'lamu, ketahui oleh kalian, anna fikum Rasulullah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ya Rasulullah melihat, yandur ilaikum, Rasulullah yasma' kan kalamakum, Rasulullah yusyahid, Rasulullah mendengar, melihat, menyaksikan situasi kondisi umatnya. Tu'radu a'malu hadhil ummah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan umat ini semuanya oleh Allah diperlihatkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua amal umatnya seperti dalam hadis, amal. Apa itu amal? Amal itu kata jama dari amal, yaitu perbuatan. Perbuatan hati adalah amal, perbuatan jasad juga adalah amal. Maka makna hadis ini, semua amal hati umat Kangjeng Nabi dan amal jasadnya, ucapannya, semuanya selalu disaksi, dilihat, didengar oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak beruntung
Bayangkan. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat cintanya, akan semakin dekat dengan yang dicintai. Dan kecintaan ini derajat-derajat tidak sama. Maka orang-orang yang mengerti kepada apa yang Nabi sabdakan ini, mereka musabaqah, mereka berlomba-lomba di dalam menyempurnakan hub, menyempurnakan cinta, sehingga dalam doa-doanya terus meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Ya Allah, berilah kami rizki bisa mencintai Engkau, bisa mencintai Engkau. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hubbaka, kami minta dikasih rizki cintamu kepadaku, yakni hubbaka li. Dan ada lagi hubbaka yakni hubbi laka. Wa hubba man ahabbaka, dan berilah kami rizki bisa mencintai siapapun yang mencintai kepada Engkau. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik, dan berilah kami rizki bisa mencintai segala perkara yang bisa mendekatkan hamba kepada cinta kepadamu. Apa saja, apa saja. Di antaranya adalah membaca sejarahnya baginda Rasulullah, membaca manakibnya para ahlul baitnya Rasulullah, membaca manakibnya para sahabat Rasulullah, membaca manakibnya para wali-wali, ulama-ulama umat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan ma yuqarribuni ila hubbillah. Ini amalan yang bisa mendekatkan hati kita kepada cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Banyak memuji Nabi, mendengar pujian-pujian kepada Nabi, membaca riwayat maulid Nabi, baca berjanji dan sebagainya, membaca sholawat, ya. Mau didendangkan tidak didendangkan, ini semuanya adalah amalan yang mendekatkan hati kita kepada kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Siapa yang Allah kasih rizki hatinya mencintai segala amalan perkara yang bisa mendekatkan hatinya kepada kecintaannya kepada Allah, sungguh ini anugerah yang tak terhingga. Anugerah yang tak terhingga. Termasuk yang bisa mendekatkan cinta kepada Allah adalah kumpul dengan ulama, ziarah kepada para wali, kumpul dengan para habaib, ya, mencintai para habaib, ya. Ini mendekatkan hati kita kepada cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu para ahli thariqah dalam setiap saatnya berdoa, Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, anta maksudi, kaulah yang ku maksud, waridhaka matlubi, dan ridhamulah yang ku cari, a'tini mahabbataka, berikan kepadaku mahabbataka, cinta dalam hatiku kepadamu. Satu. Yang kedua, mahabbataka, cintamu kepadaku. Dua. Wa ma'rifataka, dan berikan kepadaku ma'rifat dalam hatiku yang sempurna kepadamu. Ini doanya
orang-orang yang faham bahwasanya dengan cinta pasti bisa bertemu, dengan cinta pasti bisa berkumpul. Maka cinta selalu dipinta kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir di sini oleh Allah, hati kita dan hati keluarga kita, hati murid-murid kita, hati saudara-saudara kita muslimin muslimat, semoga oleh Allah dikasih kecintaan yang sempurna kepada Allah dan kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para kekasih-kekasih Allah semuanya, termasuk para wali-walinya Allah, sebagai bukti bahwa kita mencintai para wali. Kita sekarang ada di hadapan para wali. Ini bukti bahwa kita cinta kepada para wali. Kalau tidak cinta, kira-kira mau ziarah enggak kepada wali? Nggak akan mau ziarah. Yang dikunjunginya hanya monyet, yang dikunjunginya hanya gajah, ingin foto bersama dengan unta, ya, yang dikunjunginya hanya laut dan sebagainya, kan? Walaupun banyak dalil tadabbur alam, wallahu a'lam, entah benar entah kagak. Kalau mau tadabbur akan lebih hebat ketika kita ziarah kepada wali. Kalau mau tafakkur akan lebih hebat ketika kita berziarah kepada para kekasih Allah. Orang yang ngerti lebih ingin foto bersama dengan seorang yang saleh, seorang alim, ingin difoto di dekat makomnya wali, karena tidak bisa kan difoto dengan beliau, dengan makomnya saja, ya. Ini jauh lebih bagus daripada ingin difoto dengan monyet. Banyak kan orang yang selfie di lautan. Oh, saya bersama laut, saya bersama manuk, benar gak? Saya bersama kucing. Allah. Dan orang-orang yang mengerti tidak seperti itu. Dan walaupun itu salah kan? Tidak salah. Itu tidak salah. Kalau niatnya baik, tentu akan dapat pahala juga. Namun tentunya orang yang paham, mereka akan lebih mengutamakan, ya, dekat dengan para kekasih Allah, akan mengutamakan dia bertemu dengan para ulama, dengan para aulia, walaupun hanya kuburannya. Ingat, walaupun hanya kuburannya. Baik. Kita hadir dalam majelis haul seperti ini, niat kita banyak. Di antaranya apa? Di antaranya pertama, kita melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah, dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi contohkan? Nabi memerintahkan ziarah kepada ahli kubur. Fazuruha, dalam Sahih Muslim, dalam hadis-hadis yang lain, perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi pun berziarah ke ahli Baqi', ke keluarganya, ke para sahabatnya. Nabi ziarah ke ahli Uhud, Nabi ziarah ke ibunya. Allah, Nabi mencontohkan ziarah, ya. Tidak melihat ini wali kayak ini siapa, enggak. Pokoknya muslim. Ziarah kepada orang muslim yang sudah mati itu sunnah, itu amal soleh, bagian dari amal soleh yang harus dilakukan oleh kita dalam hidup, ya. Karena sunnah itu banyak, bukan baca Quran saja, bukan tahajud saja, bukan sholat sunnah saja, bukan saum sunnah saja. Ingat, bukan wirid-wirid, zikir-zikir, salawat saja. Ziarah kepada ahli kubur muslim pun bagian daripada amal sunnah yang harus dilakukan. Jadi kita melakukan ziarah ini adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah.
Allah. Lalu tadi bahwa ini diperintah oleh Allah, ya, karena Allah memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin, bukan cuma memerintahkan takwa saja, tapi wa kunu ma'as shadiqin. Kalian harus berada ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang jujur kepada Allah. Siapa yang jujur kepada Allah? Mereka orang-orang saleh. As-shadiquna ma'allah. Siapa yang jujur kepada Allah? Mereka para wali-wali Allah. Mereka para nabi-nabi Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Kainunah di sini, keberadaan beserta orang yang jujur kepada Allah, di sini ada dua. Ada keberadaan bersama mereka secara fisik, datang kepada orang-orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan ulama, kan? Dekat secara fisik ini, ya. Kita ziarah kepada para wali, ziarah kepada para nabi. Kita dekat sekarang. Dekat dengan siapa kita? Dekat dengan siapa? Dengan ma'as shadiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah. Ini yang kita hauli adalah orang-orang yang jujur kepada Allah. Ingat. Dan Al-Fakir sering menjelaskan kepada umat Islam, kalau kita ingin dekat dengan orang-orang yang dianggap yakin mereka itu adalah orang-orang yang agung di sisi Allah, ziarahilah orang-orang yang sudah mati dari kalangan para ulama dan para aulia, apalagi para anbiya. Marhaba, ahlan wasahlan. Break dulu azan, ya. Kita akan sholat, batasi sampai jam 1 saja, ya. Sampai jam 1 saja. Dan kita niatkan